Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang semangat hidup dalam Islam. Semangat hidup dalam Islam adalah bagian dari akidah dan akhlak yang bersumber dari motivasi ibadah. Jadi orang yang senantiasa melakukan kehidupan, menjalani kehidupan dengan semangat hidup, di situ bagian dari akidah dan akhlak yang bersumber dari motivasi ibadah. Seseorang di dalam melakukan ibadah tentunya punya motivasi kenapa dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat motivasi atau dorongan seseorang di situ melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di situ orang yang senantiasa punya semangat hidup dalam Islam, di situ mereka memiliki optimisme serta tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ Islam memandang hidup sebagai kesempatan beribadah. Berikut adalah poin-poin penting materi semangat hidup dalam Islam. Poin-poin materi semangat hidup dalam Islam. Yang pertama di sini, hidup adalah ibadah. Jadi setiap orang di situ, khususnya kaum muslimin muslimat di situ, menjalani kehidupan senantiasa hidupnya di situ digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap aktivitas manusia termasuk bekerja dan mencari ilmu bernilai ibadah. Jadi seseorang di situ melakukan aktivitas setiap harinya di dalam kehidupan ini, di situ jadikanlah aktivitas kita bernilai ibadah. Tentunya di situ termasuk bekerja. Bekerja di situ mencari nafkah merupakan kewajiban bagi kita. Artinya di situ kewajiban di dalam mencari nafkah di situ sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akan tetapi meskipun mencari nafkah di situ merupakan kewajiban bagi kita dan bernilai ibadah, tentunya kita jangan pernah meninggalkan kewajiban yang lain yang lebih utama. Salah satu contohnya kita di situ melaksanakan ibadah mendirikan sholat. Artinya di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, amalan yang akan dihisab pertama kali nantinya di akhirat adalah sholat. Jadi di situ mencari nafkah yang merupakan kewajiban bernilai ibadah di situ akan dihitung nantinya jikalau kita mendirikan sholat kita terlebih dahulu. Makanya di situ saya katakan tadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang pertama kali dihisab nanti di akhirat adalah sholat kita. Jadi di situ jika ingin pekerjaan atau aktivitas kita ingin dinilai ibadah, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya di situ jangan pernah meninggalkan sholat kita, khususnya sholat yang wajib kita. Setiap aktivitas manusia termasuk bekerja dan mencari ilmu. Jadi orang yang senantiasa mencari ilmu di situ termasuk kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa di situ mencari ilmu senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya di sini kita mencari ilmu tentang syariah Islam, senantiasa ingin memahami mendalam tentang ilmu pengetahuan tentang pedoman hidup manusia, yaitu Al-Quran dan hadis. Makanya di situ semakin kita paham tentang pedoman hidup manusia, Al-Quran dan juga hadis, senantiasa kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya perbuatan kita semakin baik ke depannya, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Makanya di situ saya katakan tadi, orang yang mencari ilmu di situ bernilai ibadah. Mencari ilmu bernilai ibadah jika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ kita di dalam bekerja mencari ilmu supaya dinilai ibadah, tentunya jangan sampai salah niat. Artinya di situ niat kita luruskan terlebih dahulu agar supaya perbuatan kita, amal kita bernilai ibadah, dihitung ibadah, menjadikan motivasi hidup senantiasa tinggi. Artinya seseorang di dalam menjalani kehidupan, di situ motivasinya atau dorongannya di dalam melakukan perbuatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita harus bangun setinggi-tingginya. Hidup adalah ibadah, berarti menjadikan seluruh aktivitas baik ritual maupun keseharian, bekerja, belajar, berinteraksi sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ yang dimaksud dengan hidup
adalah ibadah di sini, artinya kita menjadikan seluruh perbuatan-perbuatan kita, baik secara ritual maupun secara aktivitas keseharian, kita digunakan untuk senantiasa sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya, misalkan kita mendirikan kewajiban kita, yaitu sholat. Artinya di sini termasuk kepada ritual menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ bagian dari ibadah. Salah satu contohnya lagi, kita kemarin habis menunaikan ibadah puasa. Ibadah puasa juga termasuk kepada ritual. Ibadah ritual senantiasa sebagai bentuk kepatuhan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ kita menjadikan seluruh aktivitas kita, baik di situ ritual maupun keseharian, bekerja, belajar, berinteraksi, juga kita termasuk ibadah. Salah satu contohnya, kita berinteraksi dengan sesama manusia dengan bentuk menjalin tali silaturahim. Makanya di sini menjalin tali silaturahim termasuk kepada ibadah, sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensinya adalah niat ikhlas. Jadi di situ setiap amal yang kita lakukan di situ, supaya kita diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita terlebih dahulu perbaiki niat kita, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menaati aturannya. Jadi di situ setiap aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, senantiasa kita harus taati dan menebar manfaat selagi kita hidup. Tentunya kita senantiasa jangan pernah lupa atau jangan pernah menghindari supaya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baiknya manusia dialah yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Makanya di situ kita senantiasa menebar manfaat selagi diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai tujuan penciptaan manusia untuk beribadah. Ibadah sejati mencakup pilar cinta, harapan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ ibadah dikatakan ibadah sejati, artinya ibadah yang murni, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ mencakup yang pertama pilar cinta. Karena di situ pilar cinta, kita melakukan ibadah, melakukan aktivitas di situ karena cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Makanya di situ saya katakan tadi, ibadah sejati mencakup pilar cinta. Yang kedua di situ, ibadah sejati mencakup harapan. Kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ termasuk kepada ibadah sejati, jikalau ibadah yang kita lakukan
ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sejati mencakup pilar yang ketiga, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa di situ karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya di situ kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang tidak taat, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ saya katakan tadi, ibadah sejati mencakup 3 pilar. Yang pertama, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena harapan, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah poin-poin materi lengkap tentang hidup adalah ibadah. Yang pertama di situ hakikat dan landasan konsep. Kita senantiasa di situ sadar dan mengakui bahwasanya penciptaan manusia di situ atau manusia diciptakan bukan untuk sia-sia, melainkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi ibadah luas. Ibadah tidak terbatas pada sholat atau puasa, atau disebut juga dengan ibadah mahdah, tetapi mencakup seluruh perbuatan baik atau disebut juga dengan ghairu mahdah yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ saya katakan tadi bahwasanya yang dimaksud dengan ibadah di sini bukan hanya berkaitan dengan puasa atau sholat, akan tetapi mencakup seluruh perbuatan baik yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk kepada ibadah. Makanya saya katakan tadi, ibadah di situ luas. Pentingnya niat. Segala aktivitas mulai bangun tidur hingga tidur kembali bernilai ibadah. Bernilai pahala jika diniatkan ibadah. Makanya di situ setiap aktivitas kita, jikalau kita senantiasa niat kita benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa di situ akan bernilai pahala. Salah satu contohnya misalkan kita bekerja, mencari nafkah, mencari uang. Makanya di situ di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kepada kita agar supaya kita mencari uang yang halal, bukan uang yang haram. Makanya di situ ketika kita mencari uang yang halal, di situ kita sudah menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap perbuatan kita di situ dalam mencari nafkah termasuk kepada ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ perbaiki niat kita tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beramal. Pilar ibadah yang diterima yang pertama di situ saya sudah katakan tadi,
Di dalam kita menjalani aktivitas tentunya mencakup 3 pilar. Yang pertama, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh aktivitas sehari-hari sebagai ibadah. Makanya di situ saya jelaskan satu persatu berkaitan dengan beberapa contoh yang akan saya sebutkan yang berkaitan dengan ibadah. Yang pertama, bekerja atau mencari nafkah termasuk kepada ibadah. Makanya di situ Islam tidak mengajarkan kita untuk meminta-minta. Kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan mencari nafkah. Jangan pernah meminta-minta, menghindari untuk senantiasa meminta-minta. Makanya di situ ada kisah dari beberapa sahabat. Di situ dulu ada seseorang di situ yang datang kepada Rasulullah. Seseorang tersebut ingin meminta kepada Rasulullah, ingin meminta makanan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada orang tersebut dan bertanya, apakah kamu memiliki barang untuk dijual? Kemudian orang tersebut menjawab ya, bahwasanya dia memiliki kain yang untuk dijual. Kemudian di situ Rasulullah memerintahkan orang tersebut agar supaya menjual kainnya dan kemudian kembali lagi kepada Rasulullah. Makanya orang tersebut kembali kepada Rasulullah dengan beberapa uang di situ ya. Yang pertama di situ sebagian uang dibelikan kapak. Kemudian di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang tersebut supaya mencari kayu, dan kemudian di situ kayunya dijual. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, jangan kembali lagi kepada saya kalau masih belum membawa uang dari hasil menjual kayu tersebut. Beberapa hari kemudian di situ orang tersebut yang mencari kayu kemudian menjualnya di situ berhasil mengumpulkan uang di situ dan dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi Rasulullah lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, ini lebih baik dari yang kemarin. Artinya di situ karena dia sudah mencari nafkah, itu lebih baik daripada meminta-minta. Artinya Rasulullah SAW di situ sudah mengajarkan kepada kita agar supaya kita tidak pernah meminta-minta, agar supaya kita menjadi orang yang mandiri di dalam mencari nafkah. Contoh aktivitas sehari-hari sebagai ibadah. Yang kedua, belajar atau mengajar. Menuntut ilmu adalah kewajiban yang berpahala. Artinya di situ menuntut ilmu adalah kewajiban yang berpahala. Orang yang senantiasa mencari ilmu di situ, maka amalnya dihitung pahala, amalnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ tidak akan rugi bagi orang yang senantiasa menuntut ilmu apalagi mengamalkan ilmunya.
Makanya setiap orang yang mencari ilmu, belajar, mengajar, bernilai pahala, bernilai ibadah. Contoh aktivitas sehari-hari sebagai ibadah. Yang ketiga, membantu orang lain, menolong, bersedekah, dan berbuat baik sosial. Artinya di situ kita senantiasa membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Menolong orang lain. Orang lain punya kesusahan, senantiasa datang kepada kita dan kita memiliki apa yang mereka butuhkan di situ, kita mampu senantiasa kita bantu mereka. Butuh uang, butuh dana, kita mampu senantiasa kita memberikan bantuan kepada mereka. Kita punya jasa, kita bantu, kita mampu, kita senantiasa bantu mereka. Artinya di situ membantu orang lain termasuk kepada ibadah. Berkaitan dengan ibadah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya di situ kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalani kehidupan kita selalu optimisme, selalu semangat di dalam menjalani kehidupan. Nah, mengapa di situ setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syarah ayat 5 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Semoga di dalam menjalani kehidupan kita senantiasa selalu optimis, jangan pernah menyerah, selalu semangat di dalam menjalani kehidupan, khususnya di situ di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Jadi topik kita di situ sekarang berkaitan dengan hidup adalah ibadah. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.